terus menuntut ilmu. Jangan lupa datang ke majelis taklim. Majelis yang disebut dipelajari padanya ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu, Pak? Ilmu itu kata Imam Adz-Dzahabi huwa qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah wa laysa bitamwih. Kata Imam Adz-Dzahabi, ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, bukan yang dibuat-buat. Bukan hanya sebatas hasil pemikiran. Ya. Mal ilmu masbuka lil khilafi safahatan bainat nasy wa baina ra'yi faqih. Kata beliau, ilmu itu bukan mempertentangkan antara pendapat manusia dengan dalil. Salah. Majelis ilmu itu adalah yang disebutkan di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, berkata ulama, itu majelis ilmu, Pak. Tapi kalau di majlis itu diajarkan bid'ah, sebatas pemikiran, ro'yu, dan yang lainnya, ketahuilah itu bukan majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dari awal sampai akhir cuma ketawa ketiwi. Ya akhi, yang seperti ini bukan majelis yang membuat hati kita itu lembut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa banyak tertawa itu mengeraskan hati. Kita ingin dengan adanya majelis ilmu itu hati menjadi kuat, menjadi istiqomah, hati menjadi lembut. Itu yang kita inginkan ya akhwal Islam. Majelis ilmu itu seperti charger buat HP kita. Ketika HP kita udah mulai soak nih baterainya, segera di charger. Iman juga bisa soak, Mas. Kalau kita lama nggak ke majelis taklim, itu akan sedikit demi sedikit kita akan menjauh. Dan jauh dari keimanan, sahih. Yang kita khawatirkan itu ketika iman kita erosi, kita nggak ngerasa. Kita ngerasa kayaknya iman saya biasa-biasa aja teh. Nggak terjadi erosi, padahal terjadi erosi yang menakutkan. Tapi dengan kita hadir di majelis taklim, kita diingatkan lagi. Kita diingatkan lagi. Kita sangat butuh, ingat. Kita ini butuh kepada majelis taklim, akhi. Dan jadikan majelis ilmu itu kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan kita melebihi makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu untuk kehidupan badan. Sedangkan majelis ilmu itu untuk kehidupan hati. Dan kehidupan hati lebih besar dibandingkan dengan kehidupan badan. Naam ya akhwan Islam. Makanya berapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, silakan Anda baca dalam Al-Quran anjuran untuk menuntut ilmu. Surat yang pertama yang selalu kita baca setiap harinya lebih dari 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Dan hidayah itu kata para ulama ada dua macam. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Kita butuh dua hidayah ini, Pak. Agar kita bisa meretas jalan yang lurus itu kita butuh dua hidayah ini. Hidayah yang pertama ilmu. Hidayah yang kedua amal. Makanya Allah menyebutkan setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang yang dibenci. Bukan jalannya orang yang sesat. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menafsirkan siapa yang dibenci? Yahud. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa orang Nasrani sesat? Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Maka berarti jalan yang lurus itu tiada lain Ilmu dan amal. Ilmu dan amal.